terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang mana bahasan kita dalam kesempatan kali ini agak melenceng dari pokok pembahasan dari buku paket buku fikih. Tapi menurut bagi saya pembahasan kali ini agak sangat berkaitan dengan apa yang kita pelajari, yakni ilmu fikih itu sendiri, yang mana yang akan kita pelajari adalah tentang mazhab. Ada beberapa mazhab dalam Islam yang perlu kita ketahui, karena kita sendiri belajar ilmu fikih pasti menganut salah satu dari mazhab tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mazhab, mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu mazhab itu apa. Ya, yang pertama adalah pengertian mazhab. Dari segi bahasa, mazhab merupakan isim makan dari kalimat fi'il yakni dhahaba, yang mana isim makan adalah merupakan bentuk keterangan tempat. Nah, kalau ditasrifkan nanti dhahaba yadhabu, maka akan mempunyai isim makan yang berbunyi madhabun. Ya, jadi kalau dhahaba dari makna aslinya adalah pergi. Nah, maka untuk isim makannya atau tempat, keterangan tempatnya akan berarti tempat untuk pergi, yaitu jalan atau at-thariq. Dari segi istilah sendiri ada beberapa pendapat dari beberapa ilmuwan atau beberapa dari ulama. Yang pertama adalah menurut M. Hussein Abdullah yang berbunyi mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul fikih yang mendasari pendapat tersebut saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi mazhab merupakan bentuk kesimpulan dari penggalian mereka. Jadi ada mujtahid atau penggali hukum-hukum yang mereka menggali dalil-dalil syariat yang rinci sehingga akan membentuk suatu pendapat. Nah, membentuk suatu pendapat yang mana pendapat tersebut nanti dinamakan madhab. Yang kedua adalah menurut Ahmad Hasan, madhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Di setiap madhab mempunyai imam, yang mana imam tersebut adalah seorang mujtahid atau pencari hukum, yang mana imam tersebut mencari hukum, mencari penjelasan Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwasanya Al-Quran itu tidak menjelaskan hukum secara terperinci, tapi masih secara umum. Maka akan menimbulkan pendapat-pendapat dari masing-masing orang yang mempelajarinya. Sedangkan kita tahu sendiri pendapat dari setiap orang mesti berbeda, tidak mesti sama. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan atau menciptakan mazhab-mazhab atau pemikiran-pemikiran dari mujtahid. Dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah. Ya. Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbakan hukum Islam. Di sini bisa disebutkan bahwa mazhab mencakup satu, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang mujtahid. Yang kedua adalah usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. Jadi bisa disebutkan bahwasanya mazhab adalah sekumpulan hukum-hukum Islam yang sudah digali oleh para mujtahid atau para imam-imam, para ulama atau para wali, mungkin bisa disebut seperti itu. Ini sekarang hukum-hukum yang sudah dicapai dari perbedaan-perbedaan pendapat tadi. Seorang ulama berbeda pendapat dari pemahaman Al-Quran, misal Al-Quran atau Al-Hadis. Di perbedaan pendapat tersebut dipelajari dengan
berdasarkan dengan dalil-dalil yang rinci, maka menentukan pendapat-pendapat atau hukum-hukum yang sudah tercapai. Ya, hukum-hukum tersebut adalah mazhab, bisa dikatakan sebagai mazhab. Nah ini latar belakang muncul mazhab seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya mazhab itu bermula dari perbedaan pemahaman tentang lafadz nas, lafadz Allah, lafadz Al-Quran atau hadis. Kalau nas di sini bisa dikatakan sebagai Al-Quran. Jadi seorang ulama, seorang wali, seorang mujtahid itu terdapat perbedaan pendapat di sana tentang pemahaman Al-Quran. Nah, yang kedua adalah perbedaan dalam masalah hadis. Bahkan para sahabat pun sering berbeda pendapat mengenai pemahaman tentang Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi yang melatar belakangnya adalah perbedaan-perbedaan sebenarnya. Yang ketiga adalah perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas. Yang keempat ada perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan. Yang kelima perbedaan tentang kias. Yang keenam perbedaan tentang penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh perbedaan dalam pemahaman illat hukum. Yang kedelapan perbedaan dalam masalah nasah. Dalam Islam ada beberapa mazhab. Kalau yang terkenal ada 4 mazhab terkenal atau yang masyhur. Pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Mengenai dari 4 mazhab tersebut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih dalam lagi. Dan juga selain 4 tersebut, ada juga mazhab-mazhab selain 4 tersebut. Nah, ada mazhab yang pertama adalah mazhab Atha, yang kedua adalah mazhab Ibnu Sirin, yang ketiga ada mazhab Zahiriyah yang dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri, yang keempat ada mazhab Asy-Sya'bi atau mazhab Imam An-Nakhai. Nah, akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dan dari masa ke masa. Selain tersebut ada juga imam-imam yang menganut dari 4 mazhab atau 4 yang lain-lain tadi.